Assalamualaikum sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan rezekinya ngalir deras tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. Buat yang udah subscribe, aku ucapin makasih banyak ya. Semoga makin sukses, makin bahagia, dan dompetnya makin tebal tiap hari. Nah, yang belum subscribe, ayo dong klik tombol subscribe sekarang. Dan nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru penuh kejutan dari kita. Saksikan kronik arogansi yang berujung tragis di jalanan lintas Jawa. Seorang oknum polisi arogan merasa memiliki hak untuk memeras, merusak, dan mengancam membakar mobil rakyat biasa. Kesalahan fatalnya, targetnya adalah Jenderal Wiryo Adisaputro, seorang purnawirawan yang tak gentar menghadapi kezaliman. Ketika ancaman disulut menjadi tindakan, pertarungan kehormatan pun tak terhindarkan. Simak kisah dramatis bagaimana polisi arogan itu akhirnya harus merasakan panasnya api yang ia sendiri ciptakan dalam sebuah konfrontasi yang menguji batas integritas dan kekuatan sejati. Sore di Jalan Raya Magelang Salatiga diselimuti cahaya oranye lembut. Di antara padatnya lalu lintas, meluncur sebuah sedan hitam dengan plat nomor sipil yang tampak biasa saja. Di dalamnya duduk Jenderal Purn Wiryo Adisaputro. Ia bukan sedang menyamar, melainkan baru saja menyelesaikan rapat tugas terakhirnya di markas besar sebelum mengambil cuti panjang. Meskipun telah melepaskan seragam dinasnya dan mengenakan batik premium, postur tubuh Wiryo tetap tegak. Matanya memancarkan ketajaman yang tak pernah luntur. Tujuan Wiryo sederhana, pulang ke rumahnya di pinggiran kota untuk menikmati kedamaian yang lama ia rindukan. Namun, ketenangan perjalanan itu terusik saat ia mendekati persimpangan. Dari kejauhan, pos polisi lalu lintas tampak luar biasa ramai. Bukan hanya 2 atau 3 petugas, melainkan belasan personel yang siaga dan sibuk mengatur kendaraan, menandakan adanya kegiatan besar yang terpusat. Wiryo mengerutkan kening. Instingnya, yang terasah puluhan tahun di medan tempur, menangkap nuansa ganjil dari keramaian yang terlalu diorganisir itu. Pandangan Wiryo tertuju pada seorang perwira muda yang berdiri paling depan. Perwira itu Bribka Bagas memiliki postur tegap yang baik, tetapi cara ia mengatur bawahan dan menunjuk kendaraan sudah menyeratkan sikap otoriter, bukan melayani. Wiryo sudah sering melihat jenis arogansi yang terselubung dalam seragam. Ia hanya berharap bisa melewati area itu tanpa gangguan. Jantung Wiryo berdebar perlahan, bukan karena takut, melainkan karena firasat seorang komandan yang mencium bau masalah. Benar saja, saat sedannya melintas, seorang anggota polisi mengarahkan traffic stick ke arahnya, memaksanya menepi. Wiryo mematikan mesin. Kesabaran seorang jenderal yang terlatih menghadapi situasi tak terduga menjadi tameng utamanya. Tak lama kemudian, Bribka Bagas, perwira muda yang ia amati tadi, menghampiri jendela dengan langkah penuh percaya diri, atau lebih tepatnya, keangkuhan. "Selamat sore, Bapak, bisa tunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM Anda?" Suara Bagas terdengar keras dan menggurui, mengabaikan sopan santun. Matanya lebih fokus menilai jenis mobil dan pakaian Wiryo yang sederhana daripada melihat ke mata pengemudi. Ia mencari-cari celah untuk kesalahan. Bahkan sebelum dokumen diserahkan, Wiryo menyerahkan dokumen lengkapnya tanpa protes. Mengamati gestur arogan Bagas dari balik kaca, Bagas mengambil dokumen itu dan menjauh. Sengaja memperlama pemeriksaan sambil tertawa keras dengan beberapa rekannya di dekat pos. Ini adalah taktik intimidasi khas yang membuat warga merasa tidak nyaman. Sementara itu, Wiryo melihat bagaimana Bagas memperlakukan pengemudi lain, seorang pedagang sayur di mobil bak terbuka dan seorang sopir angkot. Semuanya dipersulit, diancam dengan pasal-pasal yang tidak jelas. Wiryo sadar, ini bukan razia resmi. Ini adalah ladang panen ilegal yang dipimpin oleh oknum. Matanya mulai menyala, bukan lagi karena lelah, melainkan karena murka yang terpendam. Polisi arogan itu akhirnya kembali ke mobil Wiryo, mengibas-ngibaskan dokumen di tangannya dengan gestur sinis. "Maaf, Pak, kendaraan Anda ini banyak masalahnya. STNK mati, dan plat nomornya tidak sesuai standar," ucapnya dengan nada dingin, meskipun dokumen itu jelas-jelas valid.
Ia mencondongkan badan. Bau rokok menusuk hidung Wiryo. Kalau ikut jalur resmi, denda Anda minimal 2 juta. Tapi karena saya sedang berbaik hati dan ini sore hari, polisi itu tersenyum picik, memberikan kode dengan ibu jarinya. Cukup 1 juta saja, beres di sini. Anggap saja dana operasional. Wiryo menarik napas panjang. Ia sudah menduga pola ini. Matanya yang tajam, yang jarang berkedip, menatap lurus ke mata polisi arogan itu. Aura jenderal yang ia tahan selama ini perlahan mulai bocor. Seragammu itu, nak, dibeli dari uang rakyat, bukan untuk memeras rakyat. Coba jelaskan secara rinci pasal mana yang saya langgar, ujar Wiryo. Suaranya pelan namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. Polisi itu terkejut dengan ketenangan dan ketegasan Wiryo. Wajahnya yang semula angkuh kini menunjukkan sedikit kejengkelan. Jangan banyak tanya, Pak Tua. Mau beres atau mau saya bawa ke kantor? Ancamnya, suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa rekan polisinya yang lain. Wiryo hanya meraih ponselnya dari dashboard, tangannya siap merekam bukti kesaliman. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang kehormatan institusi yang mereka rusak. Detik Wiryo mengaktifkan kamera di ponselnya, cahaya kecil indikator rekaman memantul di mata polisi arogan itu. Wajahnya seketika memerah, arogansi berubah menjadi panik dan amarah yang meledak. Ia tak menyangka Pak Tua ini berani melawan dan mendokumentasikan kejahatannya. Hentikan rekaman itu, teriaknya. Tangannya bergerak cepat, berusaha merebut ponsel dari genggaman Wiryo. Wiryo, meski cekatan, membiarkan ponselnya terlempar ke jok belakang. Rebutan itu hanya pengalihan. Namun, emosi polisi itu sudah tak terkontrol. Merasa martabatnya diinjak-injak di depan rekan-rekannya, ia mundur selangkah. Dalam puncak kemarahan tak beralasan, ia mengayunkan tongkat komando yang ia pegang ke kap mobil sedan Wiryo. Berakakaka. Suara benturan logam itu memecah keheningan sore, menarik perhatian seluruh petugas dan pengemudi di persimpangan. Tongkat komando itu meninggalkan penyok yang dalam di kap mobil. Tindakan merusak properti ini adalah batas yang tak bisa dimaafkan. Di mata Wiryo, kehormatan dan amanah negara baru saja dilukai secara fisik. Matanya yang sebelumnya hanya memancarkan ketegasan, kini membara dengan kemarahan jenderal yang jarang dilepaskan. Polisi arogan itu terkejut dengan tindakannya sendiri, hanya berdiri mematung. Wiryo membuka pintu mobilnya, melangkah keluar dengan gerakan yang tenang namun mematikan. Ia tak lagi terlihat seperti warga sipil biasa, melainkan seperti komandan yang baru saja menginjakkan kaki di medan tempur. Posturnya tegak sempurna, setiap inci oranya memancarkan otoritas yang melampaui pangkat perwira manapun di lokasi itu. Polisi arogan itu, yang baru tersadar dari kejutan perusakan mobil, sedikit terhuyung mundur, merasa ciut di hadapan ketenangan yang menakutkan itu. Kau melanggar sumpahmu. Nak, kau menodai seragam itu, ucap Wiryo. Suaranya kini dingin seperti baja yang ditempa. Merasa terpojok dan disaksikan banyak rekan serta warga yang mulai berkerumunan, polisi arogan itu kehilangan akal sehat. Untuk menutupi rasa malunya, ia justru melakukan tindakan paling nekat. Ia meraih kaleng kecil dari tas pinggangnya diduga berisi cairan pembersih atau bahan bakar cadangan dan menyeramkannya ke kap mobil Wiryo yang sudah penyok. Ia lalu mengambil korek api, mengarahkan tatapan penuh kebencian. Saya akan pastikan mobil ini tidak bergerak lagi. Pergi dari sini atau saya bakar sekalian, ancamnya. Rekan-rekan polisinya seketika membeku. Tindakan pembakaran properti di hadapan publik dan rekan adalah kejahatan serius. Wiryo melihat ancaman api di tangan polisi itu, dan ia tahu pertarungan ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sipil. Ia siap memperkenalkan kembali identitasnya yang sebenarnya. Korek api di tangan polisi arogan itu mulai menyala. Nyala api kecil itu adalah batas terakhir bagi Wiryo. Sebelum polisi itu sempat menjatuhkan api ke bensin yang membasahi kap mobil, Wiryo bergerak. Gerakannya tidak cepat, tetapi sangat efisien, hampir seperti ilusi. Insting tempur puluhan tahun mengambil alih. Ia melangkah maju, menghindari sabetan tongkat komando yang panik, lalu menyusup ke jarak terdekat. Tangan Wiryo yang keriput mencengkeram pergelangan tangan polisi arogan itu, memutar sendi dengan sudut yang tidak alami. Ini adalah teknik melumpuhkan militer tingkat tinggi Close Quarters Combat Cekice yang hanya diajarkan di pelatihan khusus Kopassus. GRRKK,
Polisi arogan itu mengeluarkan rintian tertahan, tongkat komando jatuh ke aspal, dan tubuhnya seketika lemas. Ia merasakan sakit yang tajam dan tak tertahankan di seluruh lengannya. Yang lebih menakutkan, ia tahu dari gerakan yang nyaris tanpa tenaga itu, bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh melampaui levelnya. Wiryo menahan kuncian itu, menarik polisi arogan itu mendekat. "Namaku Wiryo," bisik jenderal itu. Suaranya kembali pelan, tetapi syarat otoritas. "Dan kau baru saja mempermalukan jenderalmu." Nak, pengakuan yang nyaris tak terdengar itu menghantam telinga polisi arogan itu lebih keras daripada kuncian fisik. Seluruh rekan polisi yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik panik. Tubuh polisi arogan itu gemetar hebat, bukan hanya karena rasa sakit di sendi, tetapi karena rasa malu yang menusuk jantung. "Jenderal," gumamnya tak percaya. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri dari cengkeraman Wiryo. Mendengar bisikan panik dari rekan-rekannya, ia tahu kata-kata Wiryo adalah kebenaran yang menghancurkan karirnya. Dengan tenaga putus asa, ia menarik pergelangan tangannya dari kuncian Wiryo. Jenderal itu membiarkannya lepas sejenak, mengantisipasi langkah selanjutnya. Dan benar saja, polisi itu tersandung, lututnya menyentuh aspal. Saat ia bangkit, tangannya secara refleks meraih korek api yang sempat ia buang tadi, berencana menyulut cairan di kap mobil sebagai bentuk perlawanan terakhir atau mungkin bunuh diri karier. "Sudah cukup," raung Wiryo. Kemarahan murni akhirnya dilepaskan. Ia tahu, orang ini berbahaya bagi dirinya sendiri dan publik. Dalam satu gerakan lincah yang kontras dengan usianya, Wiryo melancarkan tendangan lurus yang rendah ke perut polisi arogan itu. Tendangan itu tidak kuat, tetapi sangat tepat, melumpuhkan pusat pernapasan. Polisi itu tersungkur, korek api terlempar ke arah mobil, namun belum sempat menyulut apapun. Ia kini terbaring di aspal, megap-megap menahan rasa sakit. Melihat api yang terlempar, Wiryo tahu bahaya besar mengintai. Ia bergerak cepat untuk memadamkan percikan di aspal, tetapi polisi arogan itu, yang pikirannya sudah keruh oleh rasa malu dan amarah, melihat kesempatan. Dengan rintian terakhir, ia mendorong dirinya sendiri ke depan, berusaha menyambar korek api yang jatuh ke genangan cairan di dekat kap mobil yang sudah penyok. BLARRR, alih-alih menyulut mobil, gerakan putus asa polisi itu justru membuat percikan api mengenai seragam dan kakinya sendiri yang basah oleh sisa cairan. Api kecil langsung membesar, menjilat bagian bawah seragam polisi arogan itu. Kepanikan yang nyata menyebar di kerumunan. Polisi arogan itu berteriak, bukan lagi karena marah, tapi karena rasa sakit yang membakar. Wiryo tidak ragu. Ia merobek jaket batiknya yang tebal, melompat, dan membanting jaket itu ke kaki polisi yang terbakar. Berusaha memadamkan api dengan teknik darurat medan tempur. Ini adalah perkelahian yang brutal. Bukan lagi duel kehormatan, melainkan pertarungan menyelamatkan nyawa dari kebodohan dan api. Wiryo harus mengendalikan sumber ancaman itu. Dengan satu tendangan cepat yang melumpuhkan gerakan, ia memastikan polisi arogan itu terkapar tak berdaya dan api padam, menyisakan bau hangus dan rasa ngeri yang mendalam di lokasi kejadian. Setelah api berhasil dipadamkan, Wiryo berdiri tegak di tengah aspal, napasnya terengah-engah. Jaket batik mahalnya kini hangus dan kotor, tetapi matanya mata seorang jenderal bersinar tajam. Polisi arogan itu terbaring meringis kesakitan, lututnya terluka dan kakinya melepuh akibat jilatan api. Rekan-rekan polisi yang lain akhirnya bergerak, tetapi mereka tidak menyerang. Mereka justru berdiri kaku, ketakutan melihat intensitas pertarungan dan dampak mengerikan dari api. Wiryo menoleh ke kerumunan petugas, dengan suara yang lantang dan tegas, yang memecah keheningan di persimpangan jalan, ia bersuara. Suara itu adalah suara perintah yang tak terbantahkan, suara yang pernah memimpin ribuan orang. Dengar baik-baik, Wiryo menunjuk ke arah polisi arogan yang terkapar. Dia sudah melanggar sumpah institusi, melakukan pemerasan, perusakan properti, dan membahayakan nyawa. "Aku Jenderal Purn, Wiryo Adisaputro." Pengumuman itu menghantam petugas polisi lainnya seperti hantaman godam. Wajah-wajah mereka seketika pucat pasi. Seorang polisi muda bahkan menjatuhkan helmnya. Mereka tidak hanya melawan seorang sipil tua, mereka telah menyaksikan komandan mereka sendiri meski pensiunan mengalahkan kesaliman mereka. Polisi arogan itu, yang menyadari ia telah melawan Jenderal Purnawirawan Bintang 4,
hanya bisa tertunduk pasrah di aspal yang berbau hangus. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Dalam hitungan detik setelah pengumuman itu, petugas polisi lainnya, yang semula kebingungan, beralih dari postur siaga menjadi postur hormat militer. Mereka tahu betul siapa Jenderal Wiryo Adisaputro meski pensiun, ia tetap adalah sosok yang disegani. Tanpa perlu diinstruksikan, dua petugas segera berlari mendekati polisi arogan yang meringis di aspal, memadamkan sisa api di seragamnya dan memeriksa luka bakar. Wiryo tidak berteriak atau menghukum, ia hanya menunjuk pos lalu lintas. Bawa dia, amankan lokasi ini dan pastikan semua dokumen yang kalian sita dikembalikan tanpa terkecuali. Perintahnya, suaranya kini tenang namun dingin. Para petugas bawahan langsung melaksanakan perintah itu tanpa membantah. Tubuh mereka gemetar karena aib yang baru saja terkuak. Sementara itu, Wiryo melihat ke arah kerumunan warga yang kini ramai merekam dengan ponsel. Mereka merekam bukan hanya perkelahian sengit, tetapi juga momen ketika seorang jenderal turun tangan membela kehormatan rakyat kecil. Ponselnya yang sempat terlempar ia ambil kembali. Wiryo menatap mobilnya yang penyok dan hangus. Ia tahu kerusakannya hanya sepele dibandingkan kerusakan moral institusi yang baru saja ia perbaiki. Setelah memastikan semua urusan administratif beres dan polisi arogan dibawa oleh rekan-rekannya, Wiryo melirik mobilnya yang rusak. Ia tidak menunggu pertanggungjawaban. Baginya, amanah telah tuntas, keadilan ditegakkan, dan institusi diingatkan. Ia memegang ponselnya yang berisi rekaman bukti tak terbantahkan, lalu masuk kembali ke mobilnya. Saat sedan hitam itu bergerak perlahan meninggalkan lokasi, kerumunan warga yang semula gaduh merekam, kini terdiam. Mereka tidak bersorak, tetapi memberikan rasa hormat yang mendalam kepada pria tua yang berani mempertaruhkan segalanya untuk kebenaran. Pemandangan Jenderal Wiryo yang pergi dengan mobil penyok dan hangus di kapnya berbicara lebih lantang daripada 1000 pidato. Di belakangnya, polisi arogan sudah diangkut ke dalam pos polisi. Wajahnya menahan rasa malu yang jauh lebih membakar daripada api. Rekan-rekannya tahu, investigasi internal akan segera dimulai, dan karirnya bahkan mungkin kebebasannya telah berakhir di tangan seorang jenderal yang tak mau kompromi. Wiryo hanya menoleh sekilas ke belakang. Ia menghela napas. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Meski harus melanggar janji untuk hidup damai, ia telah menunaikan sumpah terpentingnya. Dalam hitungan jam setelah kejadian di Magelang Salatiga, video-video amatir yang direkam warga menyebar berapi di media sosial. Klip singkat pertarungan, kuncian cekice Jenderal Wiryo, dan momen dramatis saat api menyambar seragam polisi arogan itu menjadi viral. Tagar tentang Jenderal Bintang 4 bela rakyat dan oknum arogan dibakar karma membanjiri lini masa. Dampak institusionalnya tak terhindarkan. Malam itu juga, Komandan Polisi Resort setempat mengeluarkan pernyataan resmi, mengumumkan bahwa polisi arogan tersebut telah dibebas tugaskan dan akan menghadapi investigasi internal yang melibatkan tuntutan disiplin dan pidana. Rasa malu menjalar ke seluruh jajaran kepolisian daerah. Petugas yang terluka dan dipermalukan itu, kini terbaring di rumah sakit dengan luka bakar ringan dan luka batin yang parah. Tahu bahwa karirnya telah tamat. Ia telah melawan bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga melawan keadilan yang ia sumpah untuk lindungi. Di kediaman Jenderal Wiryo, ponselnya tak henti berdering. Namun, ia hanya membiarkan kehebohan itu berlalu. Tujuan utamanya telah tercapai, bersih-bersih di jalur yang seharusnya bebas dari pemerasan. Beberapa minggu berlalu, keributan di media sosial mulai mereda, meskipun kisah Jenderal Wiryo telah menjadi legenda di kalangan pengemudi lintas Jawa. Di halaman rumahnya di pinggiran kota, Wiryo mengamati mobil sedannya yang kini telah diperbaiki, kapnya dicat ulang. Penyok dan bekas hangus telah hilang seolah insiden itu tak pernah terjadi. Namun, di hati Wiryo, bekas luka moral itu tidak akan pernah hilang. Ia duduk di teras, menyesap kopi, sambil memandangi bendera merah putih yang berkibar perlahan. Ia tahu, tugasnya sebagai jenderal purnawirawan bukan berarti akhir dari pengabdian. Pengabdian yang sesungguhnya adalah ketika ia harus menanggalkan jabatan dan mempertaruhkan dirinya untuk menegakkan integritas yang seharusnya dijunjung oleh setiap pemegang seragam. Peristiwa itu adalah razia terakhir yang harus ia jalani, bukan oleh oknum, melainkan oleh hati nuraninya sendiri. Polisi arogan itu telah menerima sanksi terberat, sementara institusi telah diingatkan. Wiryo tersenyum,
senyum kelelahan yang penuh makna. Ia telah membuktikan bahwa pangkat tertinggi dalam hidup bukanlah bintang di pundak, melainkan kejujuran dan keberanian untuk melawan kezaliman. Meskipun itu berarti harus berhadapan dengan api dan naik, ia telah menunaikan amanah terakhirnya, dan kini ia benar-benar menemukan kedamaian.